Di La Roma, Lalang Rondor Malesu, yang merupakan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada ajaran-ajaran leluhur atau ajaran-ajaran yang merupakan kearifan lokal Minahasa yang secara turun-temurun diwariskan kepada generasi, dari satu generasi ke generasi kemudian. Dan banyak sekali sebetulnya ajaran-ajaran yang leluhur sudah sampaikan kepada komunitas kami, yang kemudian kami rumuskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Dan ajaran para leluhur itu kami sebut sususuyan. Dan sususuyan ini dibagi menjadi dua, yaitu Sio Sisinau atau 9 nasihat, dan Sio Poso atau 9 larangan. Diri Wangko Tabea, salam rahayu. Berjumpa lagi dengan saya dalam video ini. Kali ini saya akan menjelaskan poin yang kelima, yang sesuai dengan sususuyan atau ajaran yang telah dirumuskan di dalam organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Lalang Rondor Malesu. Pada episode sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa sususuyan atau ajaran di dalam organisasi Lalang Rondor Malesu dirumuskan dalam dua bagian, yaitu Sio Sisinau atau 9 nasihat dan Sio Poso atau 9 larangan. Pada pertemuan ini saya akan mencoba menjelaskan dan menguraikan bagian yang kelima, nasihat yang kelima atau Sisinau kalimnya adalah masakli asematua wo asikau. Masakli asematua wo asikau artinya memberikan upaya perawatan kepada orang tua dan juga kepada pasangan kita sebagai suami atau sebagai istri. Tetapi masakli asematua Wa'asi Ka'au ini bisa juga dimaknai perawatan kepada sanak saudara atau kepada keluarga. Kata masakli ini sebetulnya selain berarti merawat, mengurus, menjaga, ada makna lain, yaitu menyelamatkan dan mengampuni. Kata menyelamatkan dan mengampuni sebetulnya juga merupakan upaya untuk menyembuhkan luka atau menyembuhkan penyakit. Sebab kita tahu bersama bahwa penyakit yang dialami oleh manusia bisa saja diakibatkan oleh misalnya konflik antara anggota keluarga. Bisa juga karena kesalahpahaman atau hal-hal yang lain. Sehingga ketika kita melakukan masakli, sebetulnya kita juga sedang menyelamatkan suatu hubungan yang mungkin sudah di ujung tanduk. Ketika kita masakli, kita sebetulnya sedang mengobati luka atau mengampuni orang. Jadi ketika kita merawat orang, mengurus orang, kita masakli atau semakli, kita sebetulnya sedang merawat, bukan hanya merawat fisik, jasmani, tetapi juga merawat rohani atau spiritual. Saudara-saudara sekalian, para pendengar, para penonton yang mengikuti video ini dari awal, saya akan menceritakan suatu kisah percakapan antara dua orang yang sudah lama tidak ketemu.
di usia mereka yang sudah senja, sudah tua, mereka kemudian bertemu di satu tempat yang kira-kira percakapannya terjadi seperti ini. Utu dan jadi percakapan antara dua orang sebetulnya. Jadi percakapan antara Alo dan Utu. Jadi sekali lagi percakapan antara Alo dan Utu. Alo ini kebetulan dia berasal dari suku Tontemuan. Sedangkan Utu ini kebetulan dia berasal dari suku Tunisia. Jadi mereka ketemu. Kemudian si Alo bertanya kepada Utu. Biasa. Apa kabar? Apa baik-baik saja? Kemudian bagaimana keadaan istri, keadaan anak, dan seterusnya. Dari percakapan itu terungkap ternyata Utu memiliki 3 orang anak. Anaknya dia bilang dengan bangga, dia bilang, oh anak saya sudah semuanya menjadi manusia. Ada yang jadi rohaniwan, ada yang menjadi pegawai negeri sipil, ada yang menjadi tentara. Jadi dengan bangga dia menceritakan anak saya semuanya menjadi manusia. Kemudian kalau si Alo tidak perlu lagi menjelaskan kepada Utu ya soal kehidupannya, karena si Alo ini kebetulan dia adalah seorang tokoh di Minahasa, seorang pemimpin juga, dan tidak perlu diceritakan karena setiap hari wajahnya itu keluar di media massa, jadi tidak ada yang perlu ditanyakan. Di tengah percakapan mereka, kemudian mereka teringat kawan mereka yang lain, yang dalam cerita ini saya akan beri nama Tole. Kemudian Utu dan Alo ini bertanya, terus teman kita yang satu yang bernama Tole seperti apa keadaannya sekarang? Si Utu ini menjelaskan karena dia kebetulan masih satu kampung dengan Tole. Dia menjelaskan secara rinci bahwa ternyata Tole sekarang teman mereka yang lain itu sudah dalam keadaan sakit-sakitan. Kemudian dia bilang, teman kita ini memang kurang beruntung. Si Tole ini kurang beruntung karena dia punya anak 3 juga seperti saya. Seperti saya punya anak 3. Tapi tak ada satupun anaknya yang menjadi manusia. Semua hanya menjadi petani biasa. Semuanya hanya menjadi petani biasa. Dan karena teman kita Tole itu sudah sakit-sakitan, terpaksa ketiga anak ini secara bergantian merawat orang tuanya. Jadi kalau ada satu di antara 3 anaknya merawat orang tuanya, yang 2 lainnya itu kerja, entah menanam apa, pokoknya mereka berkebun. Dari hasil kerja mereka akan gunakan untuk merawat orang tua. Jadi begitu. Kalau yang kedua ini menjaga, mendapatkan giliran untuk menjaga, maka yang lainnya akan juga bekerja untuk mencari uang supaya ada persediaan makanan untuk orang tua mereka yang sakit dan juga ketiga orang. Dan kebetulan ketiga anak ini memang tidak ada satupun yang menikah. Jadi sudah tidak menikah, juga tidak menjadi manusia karena tidak ada jabatan, tidak ada pekerjaan yang tetap, tidak bergaji. Nah, ya menurut versinya si Utu, mereka tidak menjadi manusia. Kemudian si Tole ini dengan agak sedih, dia bercampur juga gembira karena ada teman yang sedang dirundung nasib kurang beruntung, dan sedangkan temannya yang lain sedang ya menurut dia beruntung karena anaknya semua menjadi manusia. Kemudian dia bertanya kepada temannya, si Alo bertanya kepada temannya Utu, jadi Utu, karena anakmu semua punya jabatan, punya pekerjaan tetap, dan semuanya menjadi manusia, berarti hidupmu sekarang sudah enak ya. Hidupmu sekarang luar biasa karena semua anakmu itu bergaji. Otomatis kamu tidak perlu lagi bekerja, tinggal duduk dan menunggu berkat yang akan diberikan oleh anak-anak. Kemudian si Utu menjawab,
tidak juga seperti itu keadaannya. Saya, walaupun anak-anak saya itu semua sudah punya pekerjaan tetap, ada yang jadi rohaniawan bergaji, ada yang jadi PNS, ada yang jadi tentara, hidup saya masih kekurangan. Karena ketiga anak saya ini selalu menelpon saya dan meminta tambahan untuk keuangan mereka. Katanya gaji mereka tidak cukup. Jadi hampir setiap bulan mereka itu bergantian menelpon saya dan meminta uang kepada saya. Jadi ternyata gaji mereka itu tidak cukup. Jadi saya sendiri juga belum bisa senang-senang, belum bisa duduk-duduk saja. Saya juga ternyata harus membantu ketiga anak saya yang katanya gajinya tidak cukup. Kadang-kadang mereka marah ke saya kalau saya terlambat mengirimkan uang. Jadi ya sudah begitulah. Begitulah kalau jadi orang tua. Mau tidak mengirimkan uang, rasa juga tidak enak. Mau mengirim uang, kadang-kadang juga saya pikir mana mungkin gaji mereka tidak cukup. Seharusnya cukup. Lalu sambil mendengarkan cerita dari Utu ini, si Alo bilang begini. Kalau begitu, sebetulnya mana yang menjadi manusia? Anak-anakmu yang semua bergaji, memiliki jabatan, atau anak-anak dari teman kita, Tole? Siapa sebetulnya yang menjadi manusia? Saudara-saudara sekalian yang mengikuti video ini, cerita yang disampaikan tadi itu sebetulnya saya kutip dari sebuah buku yang ditulis oleh salah satu tokoh di Minahasa. Dan menurut pengakuannya, karena saya juga sudah pernah mendengar cerita ini langsung dari mulutnya, menurut pengakuannya bahwa cerita ini sebetulnya kejadian nyata yang dialami oleh dia. Tapi yang menarik dan bermakna dari cerita ini sebetulnya mau menjelaskan apa arti menjadi manusia. Apa arti tumouto. Tumouto itu sebetulnya bermakna menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia yang sebenarnya, bukan menjadi binatang atau menjadi hewan. Praktik yang dilakukan oleh ketiga anak yang dalam tanda kutip tadi itu tidak menjadi manusia, justru sebenarnya adalah praktik ajaran leluhur, yaitu masakli atau semakli. Mereka merawat, mengurus, menjaga orang tua mereka yang sedang sakit. Mereka melakukan tradisi semakli atau masakli. Mereka walaupun tidak memiliki jabatan yang tinggi, tidak memiliki gaji yang besar, tapi mereka itu tidak menjadi beban orang tua, malahan mereka itu berupaya mengurangi beban orang tua mereka. Kita sebagai anak-anak, kita sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih, seharusnya kita juga melakukan apa yang disebut masakli. Kita jangan hanya berharap orang yang melakukan itu kepada kita, tetapi kita sendiri tidak melakukan kepada orang lain. Jangan misalnya kita hanya menerima bantuan dari orang tua kita semasa kecil, dirawat, dibesarkan, diurus, atau pasangan kita yang selalu mengurus kita, menjaga kita. Jangan hanya menerima, tapi kita juga sebetulnya punya kewajiban untuk semakli, mengurus, menjaga. Sebagaimana nilai-nilai itu sudah diwariskan oleh leluhur kepada kita. Leluhur bilang, sarulutu tamburi mata. Nah, sarulutu tamburi mata artinya hanya datang ketika sudah matang, tapi waktu masih mentah itu kita membelakangi diri. Artinya kita hanya ada di saat mau mengambil sesuatu keuntungan, tetapi kita itu absen, tidak ada ketika orang membutuhkan kita.
Pendengar sekalian, sebagaimana leluhur juga selalu berpesan ketika ada yang menikah, leluhur berpesan bahwa kita harus setia kepada orang tua kita. Letak asema tua. Juga kita harus setia kepada pasangan kita. Letak asi kaau. Semoga poin ini yang dalam hal ini masali ase matua wa ase kaau, asi kaau ini bisa dipahami oleh kita semua. Jadi diharapkan kita sebagai warga yang menghayati ajaran leluhur memahami sebetulnya apa yang dimaksud dengan masali. Itu sebetulnya peran kita sebagai tou minhasa, peran kita sebagai warga untuk mengasihi sesama, memperhatikan sesama. Kita harus ada untuk melindungi, merawat, mengurus, bahkan menyelamatkan dan mengampuni. Karena itu adalah makna sesungguhnya dari masali. Terima kasih banyak. Maka puluh sama tabea siriwangko salam rahayu.